La perlahan mendarat di depan kerumunan, tatapannya menyapu semua orang, akhirnya berhenti pada Chen Ping. Wah, kulihat kau punya bakat dan darah naga yang bagus. Kenapa kau tidak tunduk padaku? Ikuti aku, dan kujamin kau akan mendapatkan sumber daya yang lebih baik daripada di Istana Raja Dewa, dan kau bahkan akan memiliki kesempatan untuk mencapai surga ke-9 ke atas di masa depan. Chen Ping memelototi sang pemakan jiwa, tatapannya penuh penghinaan, menyerah padamu. Kau tidak pantas. Iblis jahat sepertimu cepat atau lambat akan disambar petir. Bahkan jika aku, Chen Ping, mati, aku tidak akan pemah menurutimu. Lancang, wajah Soul Devourer menggelap, dan secercah niat membunuh terpancar di matanya. Kalau kau tidak menerima roti panggangku, aku akan menghukummu karena kau sangat ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah mengatakan ini, Soul Devourer mengangkat tangannya dan memadatkan bola cahaya sihir hitam, siap untuk membunuh Chen Ping dan yang lainnya. Pada saat kritis ini, perubahan aneh tiba-tiba terjadi di langit. Langit yang awalnya gelap seketika tertutup warna merah menyala, seakan seluruh dunia terbakar. Gelombang panas yang tak terlukiskan menyapu dari cakrawala, dan bahkan energi iblis yang dilepaskan oleh Soul Devourer mulai berfluktuasi hebat. Soul Devourer mengerutkan kening, menghentikan apa yang tengah dilakukannya, dan menatap ke langit. Semua orang mendongak dan melihat nyala api yang cemerlang melesat dari cakrawala. Nyala api itu melesat melintasi langit bagai meteor, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan seketika tiba di atas lembah. Sosok seseorang terlihat samar-samar di dalam kobaran api. Saat api berangsur-angsur menghilang, seorang pria tua berambut putih berjubah merah menyala perlahan muncul. Orang tua itu berambut putih dan berwajah muda, ekspresinya sederhana, dan matanya bagaikan dua bola api yang menyala, memancarkan cahaya yang agung dan baik. La dikelilingi oleh api redup, dan di bawah kakinya terdapat bunga teratai yang dibentuk oleh api tersebut. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suci yang tak terlukiskan. Melihat lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba muncul, semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat orang seaneh itu, dan mereka tidak tahu dari mana datangnya orang tua ini. Namun dilihat dari aura yang terpancar dari lelaki tua itu, dia jelas merupakan makhluk yang luar biasa kuat. Setelah melihat lelaki tua itu, mata Chen Ping melebar dan dia terkejut tak terlukiskan kata-kata. Karena dia mengenali bahwa lelaki tua ini adalah penguasa bintang roh api yang mengajarinya langkah pengendalian api, lelaki tua yang berbalik dan pergi setelah perselisihan. Chen Ping tidak menyangka bahwa Dewa Bintang Roh Api akan datang ke surga ke-6. Ekspresi Soul Devourer berubah serius. La bisa merasakan bahwa kekuatan lelaki tua berambut putih ini jelas tidak kalah darinya, bahkan mungkin lebih kuat darinya. Siapa kamu? Soul Devourer bertanya dengan suara yang dalam. Energi iblis dalam tubuhnya mulai beredar dengan gila-gilaan, siap bertarung kapan saja. Pria tua berambut putih itu perlahan membuka matanya, tatapannya menyapu seluruh ruangan seperti dua nyala api, akhirnya tertuju pada Soul Devourer. Aku adalah Dewa Bintang Roh Api. Suara lelaki tua itu menggema bagai lonceng,
membawa keagungan yang tak terbantahkan. Anak muda, kau telah menyebabkan kekacauan dan mencederai kehidupan di sini. Tahukah kau dosamu, Dewa Bintang Roh Api? Semua orang bingung, karena mereka belum pernah mendengar nama ini. Namun dilihat dari aura api pada lelaki tua itu, jelaslah dia adalah makhluk kuat yang berhubungan dengan api. Ekspresi Soul Devourer berubah, tampak memikirkan sesuatu, dan matanya sedikit menyipit. Fire Spirit Star-Lord, mungkinkah kau, seseorang dari gunung api surga ke-9? Bukankah kau menghilang puluhan ribu tahun yang lalu dan pergi ke surga yang lebih tinggi? Dewa Bintang Roh Api tersenyum tipis, aku tak menyangka junior sepertimu pernah mendengar namaku. Sekarang setelah kau tahu, kenapa kau tidak menyerah saja? Hahaha, memangnya kenapa kalau kau adalah Dewa Bintang Roh Api dari surga ke-9? Sang pemakan jiwa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, ini surga ke-6, bukan surga ke-9. Ini bukan tempatmu. Sekalipun itu surga ke-9, kau hanyalah legenda di hadapan surga ke-9. Saat aku kembali ke surga ke-9, kau akan jadi apa? Beraninya kau memanggilku junior. Apa kau pikir aku takut padamu? Sepertinya kau sangat percaya diri. Memang benar, ketika tidak ada harimau di gunung, monyet menjadi raja. Aku juga mendengar bahwa kau sangat kuat di langit ke-9 dan bisa menutupi langit dengan satu tangan. Tapi itu bukan berarti kau sangat kuat. Itu hanya berarti para kultivator di langit ke-9 semakin memburuk, kata Dewa Bintang Roh Apel sambil tersenyum. Karena kau mengenalku, maka bersiaplah untuk mati. Setelah mengatakan ini, sang pemakan jiwa menyerang penguasa Bintang Roh Api. Membentuk segel dengan tangannya, dan energi iblis melonjak di sekelilingnya. Dalam sekejap, cakar iblis hitam raksasa mengembun dan mencengkeram Dewa Bintang Roh Api dengan kekuatan yang mampu merobek langit dan bumi. Kemanapun cakar iblis itu lewat, udara terkoyak, menimbulkan serangkaian suara tajam yang menembus udara. Chen Ping dan yang lainnya langsung pucat pasi saat melihat ini. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari serangan ini. Jika itu mereka mungkin tak akan mampu melawan. Akan tetapi, menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Sang Raja Bintang Roh Api masih memperlihatkan senyum di wajahnya, seolah-olah serangan di hadapannya itu hanya permainan anak-anak. Hanya masalah sepele, kata Dewa Bintang Roh Api dengan enteng. Dia mengangkat tangan kanannya pelan-pelan, dan api keemasan mengembun di ujung jarinya. Api itu tampak lemah, tetapi mengandung kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan. Ledakan, api keemasan itu bertabrakan dengan cakar iblis hitam, menimbulkan suara keras yang mengguncang bumi. Yang mengejutkan adalah cakar setan hitam yang tampak menakutkan itu meleleh secepat es dan salju di hadapan api. Keemasan, apa? Ekspresi Soul Devourer berubah, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka serangan berkekuatan penuhnya akan dengan mudahnya diatasi oleh lawan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Soul Devourer berteriak dengan marah. Dia menolak untuk percaya pada kejahatan, dan sekali lagi mengumpulkan kekuatan yang lebih besar, membentuk segel yang lebih rumit dengan tangannya. Api iblis sedang berkobar.
Sang pemakan jiwa meraung, dan energi iblis di sekitarnya menyembur keluar seperti gunung berapi, berubah menjadi lautan api hitam, menyapu ke arah Dewa Bintang Roh Api. Lautan api ini mengandung sifat korosif yang mengerikan, dan bahkan ruang angkasa mulai terdistorsi kemanapun lewat. Chen Ping dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat serangan sekejam itu. Akan tetapi, Sang Raja Bintang Roh Api tetap bergeming. Dia mendesah pelan, "Aduh, aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi." Dewa Bintang Roh Api melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan api keemasan di sekelilingnya langsung meledak, berubah menjadi dinding api besar, sepenuhnya menghalangi lautan api hitam. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lautan api hitam yang menakutkan itu mulai menguap dengan cepat di hadapan dinding api keemasan, seolah-olah telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Bagaimana ini mungkin? Soul Devourer benar-benar tercengang. Api iblisnya yang berkobar merupakan salah satu keahliannya yang terkenal, sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa api itu dapat dipadamkan dengan mudah oleh lawan. "Api iblismu hanyalah permainan anak-anak di hadapanku," kata Dewa Bintang Roh Api dengan ringan. "Mustahil, aku tidak percaya." Soul Devourer berteriak dengan marah. "Akulah Soul Devourer. Akulah yang terkuat di surga ke-9. Mustahil aku kalah darimu." Setelah berkata demikian, Soul Devourer menyerang lagi. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu, lalu energi iblis di sekitarnya mulai mengembun dengan gila-gilaan, berubah menjadi pedang iblis hitam besar. Pedang iblis pemakan jiwa. Sang pemakan jiwa meraung dan menebas ke arah Dewa Roh Api dengan pedang ajaib di tangannya. Pedang ini menampung seluruh kekuatannya, dan benang-benang jiwa duka yang tak terhitung jumlahnya melilit pedang itu, memancarkan aura mengerikan yang membuat jantung orang-orang berdebar-debar. Chen Ping dan yang lainnya ketakutan saat menyaksikan. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pedang ini. Jika mereka terkena, jiwa mereka mungkin akan musnah sepenuhnya. Akan tetapi, menghadapi pedang yang begitu menakutkan, Sang Raja Bintang Roh Api masih saja menyunggingkan senyum di wajahnya. Dia hanya mengulurkan tangan kanannya dengan tenang dan mengetuk ringan dengan jari telunjuknya. "Engah!" Dengan suara pelan, pedang iblis pemakan jiwa yang tampak mengerikan itu tidak mampu bergerak sedikit pun di depan ujung jari penguasa Bintang Roh Api. Yang lebih mengejutkan lagi adalah benang-benang jiwa pada pedang ajaib itu mulai menghilang dengan cepat, seakan-akan telah bertemu musuh bebuyutannya. Kekuatan macam apa ini? Soul Devourer benar-benar putus asa. Dia akhirnya menyadari bahwa jarak antara dirinya dan lelaki tua berambut putih di depannya hanyalah perbedaan besar. "Sekarang apakah kamu mengerti perbedaannya?" Dewa Bintang Roh Api berkata dengan tenang, "Di hadapanku, kau hanyalah seorang badut." Setelah mengatakan ini, Dewa Bintang Roh Api dengan lembut mengepalkan tangan kanannya. Ledakan. Dengan suara keras, pedang iblis pemakan jiwa milik Dewa Pemakan Jiwa hancur berkeping-keping, berubah menjadi aura iblis hitam tak terhitung jumlahnya dan lenyap di udara. Soul Devourer sendiri juga terdorong mundur berulang kali oleh kekuatan hentakan yang besar, dan seteguk besar darah muncrat keluar dari mulutnya. "Engah!"
Soul Devourer terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya sepucat kertas, matanya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. La tidak pernah membayangkan bahwa ia akan kalah telak dan menyedihkan. Tidak, mustahil akulah sang pemakan jiwa, mana mungkin aku kalah. Soul Devourer berteriak dengan marah. Dia tidak mau menerima kenyataan ini dan tidak mau percaya bahwa dirinya begitu rentan. Aduh, kamu memang keras kepala dan bandel. Sang Dewa Bintang Roh Api mendesah pelan. Dia melambaikan tangan kanannya lagi, lalu api keemasan melesat keluar dari tangannya dan langsung mengejar sang pemakan jiwa. Sang pemakan jiwa menjerit, dan tubuhnya dikelilingi oleh api keemasan. Di bawah nyala api keemasan, energi jahat di tubuh Soul Devourer mulai menghilang dengan cepat, dan tubuhnya berangsur-angsur menyusut dalam nyala api. Tidak, aku tidak mau, aku tidak mau. Soul Eater berteriak gila, namun tidak berdaya melakukan apapun. Akhirnya, di bawah nyala api keemasan, sang pemakan jiwa berubah menjadi bola cahaya hitam dan dengan santal dikumpulkan ke dalam botol giok oleh penguasa Bintang Roh Api. Melihat pemandangan ini, Chen Ping dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka tak pernah menyangka bahwa pemakan jiwa sekuat itu akan begitu rapuh di hadapan lelaki tua berambut putih. Ini, rasanya seperti orang dewasa menindas anak kecil. Ini sungguh menakjubkan. Ziyuan berkata dengan kaget, suaranya bergetar. Wu Hao pun mengangguk, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Iya, aku belum pernah melihat makhluk sekuat itu. Soul Devourer bagaikan semut di depannya. Ling Yue menatap Huo Ling Xingjun dengan tatapan kagum, siapakah senior ini? Kekuatannya sungguh mengerikan. Hu Mazi juga menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh keterkejutan. Aku tidak tahu, tapi dilihat dari kekuatannya, dia pastilah sosok legendaris. Semua orang sangat terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Mereka tidak pernah membayangkan akan ada eksistensi sekuat itu di dunia. Chen Ping juga sangat terkejut saat melihat Fire Spirit Star-Lord. Meskipun dia tahu bahwa Raja Bintang Roh Api sangat kuat, dia tidak menyangka kalau dia akan sekuat itu. Sepertinya aku masih meremehkan senior ini, pikir Chen Ping dalam hati. Sang Dewa Bintang Roh Api menyimpan botol giok dan berbalik menatap semua orang. Bagaimana latihan pengendalian apimu? Sang Dewa Bintang Roh Api berjalan mendekati Chen Ping dan bertanya. Chen Ping sedikit malu. Dia belum berlatih langkah pengendalian api dengan sempurna dan tidak bisa mencapai level 100 mil dalam satu langkah. Melihat ekspresi Chen Ping, Fire Spirit Star-Lord tahu bahwa Chen Ping tidak banyak berlatih, tetapi dia tidak marah. Baiklah, masalahnya sudah selesai, dan sekarang saatnya aku pergi. Kata Dewa Bintang Roh Api dengan ringan. Selamat tinggal, Star-Lord. Ling Qi adalah orang pertama yang memberi hormat pada Dewa Bintang Roh Apel. Melihat hal itu, yang lainnya berlutut di tanah dan berterima kasih kepada Dewa Bintang Roh Api karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Kalau bukan karena Dewa Bintang Roh Apel, mereka pasti sudah menjadi arwah mati para bawahan sang pemakan jiwa. Chen Ping juga membungkuk kepada Dewa Bintang Roh Api dan berkata, terima kasih banyak telah menyelamatkanku, Dewa Bintang.
Aku tak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku.